Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Gusti Genio Channel. Sebelum memulai video, don't forget to like, comment, and subscribe ya. Teman-teman semua apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada pepatah mengatakan kalau misalkan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ica Noviasari, saya berasal dari SMA Negeri yang berada di kawasan Jakarta Timur. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Teman-teman semua udah pada tahu belum nih, pengertian akuntansi itu apa sih? Kalau misalkan belum pada tahu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian akuntansi. American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan para pemakainya. Definisi ini mengandung arti bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Dan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan atau bermanfaat bagi para pemakainya. Lalu, pemakai informasi akuntansi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar dalam memutuskan kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pihak eksternal, informasi akuntansi berguna sebagai dasar yang harus dilakukan terhadap perusahaan. Maksudnya adalah pihak eksternal memerlukan informasi untuk mengukur hasil usaha yang telah dicapai perusahaan selama ini dan prospek usaha di masa yang akan datang sebagai dasar penentuan kebijakan investasi modalnya. Pemakai informasi akuntansi pihak internal itu terdapat pengelola perusahaan atau manajemen sendiri. Sedangkan pemakai informasi akuntansi pihak eksternal itu terdapat investor, calon penanam modal, pihak bank, badan pemerintah, dan federasi buruh. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipahami. Maksudnya di sini adalah informasi yang diberikan harus dapat dipahami dan mudah dipahami oleh para pemakainya. Yang kedua, relevan. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan para pemakainya dan informasi harus bernilai prediktif. Maksud dari nilai prediktif di sini adalah informasi tersebut mampu membantu para pemakainya untuk memprediksi hasil atau peristiwa akibat dari masa lalu, sekarang, ataupun yang akan datang. Yang ketiga, keandalan. Informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipercayai oleh para pemakainya. Yang terakhir, dapat diperbandingkan. Informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan oleh para pemakainya dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui kecenderungan posisi atau kinerja keuangan. Lalu ada siklus akuntansi. Yang pertama ada bukti transaksi. Jadi, kita mendokumentasikan bukti transaksi keuangan ke dalam bukti transaksi atau sumber dokumen. Yang kedua, pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal dan sekaligus menganalisis bukti tersebut ke dalam nomor kode perkiraan. Yang ketiga, pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar dengan cara memindahkan debit dan kredit dari masing-masing perkiraan yang berada di jurnal ke masing-masing perkiraan buku besarnya. Yang keempat, penyusunan neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo dari saldo akhir perkiraan-perkiraan buku besar. Yang kelima, membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. Yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Lalu ada persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Maksudnya di sini adalah nilai aktiva dengan nilai pasiva itu harus sama atau harus balance. Di aktiva lancar itu terdapat kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan barang. Di aktiva tetap terdiri dari gedung atau bangunan, tanah, mesin, dan juga peralatan. Sedangkan di pasiva terdiri dari yang pertama ada utang jangka pendek.
seperti utang dagang, utang wesel, dan lain-lain. Yang kedua ada utang jangka panjang, seperti utang obligasi dan utang hipotek. Dan yang terakhir ada modal. Nah, nggak terasa ya ternyata kita sudah membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Kalau begitu, saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you on the next video.